Enggak apa-apa, lanjut Pak. Lanjut Udah, Pak. Lanjut Pak. Pak gitu tuh. Nanti video saya megang gini. Ya, silakan Pak. Tadinya mestinya waktu Bapak lagi ceramah enggak apa-apa makan pempek. Yang enggak boleh makan pempek itu penceramah, Pak. Kalau makan gimana? Enggak jadi dia, Pak. Sama juga kalau orang asal itu nggak boleh makan. Ya, enggak boleh. Dilarang, Pak. Dilarang. Ya, kamu dilarang. Kalau masih ngerokok nggak boleh jadi. Makan jeruk. Tat, makan jeruk, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya yang sudah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu diberi kesempatan untuk kita bertemu di Tangerang, Serang, Banten. Jadi pertemuan kita ini terkesan diciptakan karena kita kontak Pak jurnalis, terkesan ya. Tapi sebenarnya enggak. Karena dalam rumus ketuhanan itu sesuatu yang ada sudah ada sebelum dia ada. Sesuatu yang ada sudah ada sebelum dia ada. Itulah rumus ketuhanan. Nah itu. Tinggal kapan Allah mewujudkan keberadaan itu. Nah hari ini jadi pertemuan Pak Abu Fikri, Ustadz Armen, Pak Widodo, Pak jurnalis, Ibu, Bapak, itu sudah dalam daftar itu sudah apa? Tinggal kapan realisasinya itu. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita buka dengan umul Quran. Ustaz, silakan Tat. Ya. Buka umul Quran Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baiti kiramun Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Jadi cerita kita yang pertama kali adalah masalah diri kita, Pak. Jadi kalau kita merujuk kepada kajian orang-orang tua kita dulu, dia bilang begini, awaluddin ma'rifatullah. Jadi pertama kali kita mau beragama ini kenal Allah dulu. Nah, oleh saudara-saudara saya dari MUI Kota Bengkulu ditanyakan itu bukan hadis atau mana hadisnya. Ya saya bilang enggak kayak gitu juga. Memang segala sesuatu itu harus ada dalil. Tapi ingat, pengertian dalil di sini adalah untuk mengantarkan kita kepada suatu keyakinan terhadap amaliyah yang kita sedang buat. Misalnya begini, jika kamu lapar, makanlah, pasti kamu kenyang. Benar tidak kira-kira, Pak? Iya betul. Nah, apakah perlu dalil? Iya. Tidak perlu. Karena fungsi dalil itu mengantar kita kepada suatu keyakinan terhadap kebenaran yang sedang kita buat. Begitu juga awaluddin ma'rifatullah itu. Memang betul, kalau kita nak beragama dengan agama Islam, otomatis nanti kan ada penyembahan. Artinya kita harus kenal dulu siapa yang disembah. Nah, begitu. Tapi karena kajian awaluddin ma'rifatullah ini terlalu tinggi, maka oleh Ali bin Abi Thalib diturunkan volumenya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal siapa Tuhannya.
Bukan berarti diri itu Tuhan atau Tuhan itu diri, beda. Nah, dari sanalah kita mengenal siapa itu Tuhan. Nah, jadi itu pula lah alasannya kenapa surat yang pertama turun di dalam kitab Quran itu surat Al-Alaq. Ya kan? Yang judulnya itu segumpal darah gitu. Ayat pertama hafal Pak? Coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi terjemahannya begini. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita cuma dengar kayak gitu aja, enggak ada yang menarik, Pak. Ya dari dulu ya begitulah. Ya, Pak. Dari dulu kan begitulah. Tetapi kalau kita terawang dengan rasa diri kita, di alam kebatinan kita, di alam keingatan kita kepada Tuhan, dijelaskan cerita itu. Ternyata di dalam cerita itu mengatakan bahwa Rasulullah pernah ngomong itu dengan sahabat. Nah, jadi sahabat ini kan senyum-senyum. Yang ini senyum lihat ke situ, itu senyum lihat ke sini gitu. Kata sahabat, ya sudah, kamu tuh pasti mentertawakan saya kalian itu. Oh tidak ya Rasulullah. Nah, kenapa sahabat senyum-senyum? Karena Nabi ini kan tidak bisa membaca. Tapi dia nyuruh kita membaca. Yang mau dibaca itu apa? Kalau salah nanti gimana? Bisa tidak dia nunjukin itu? Akhirnya kata Nabi, ya sudah saya tahu. Sebenarnya kalian senyum-senyum itu mempersoalkan saya. Tapi begini, yang saya maksud dengan Iqra di sini adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kesimpulan. Jadi kita diperintah oleh beliau untuk mendengar, untuk melihat, untuk merasa sesuatu, untuk suatu kesimpulan. Misalnya begini, kita lagi ronda malam, terdengar kresek-kresek, pasti kita pasang telinga kan. Nah, waktu itu kita sedang membaca dengan pendengaran. Atau kita mencari atau menunggu seseorang, dari jauh kelihatan motornya atau mobilnya. Nah, waktu itu kita sedang membaca dengan penglihatan. Atau kita sedang ngomong-ngomong malam hari itu, lampunya padam, akhirnya kita cari korek, cari lilin, nah, kita raba. Nah, itu membaca dengan perasaan. Nah, jadi membaca itu kata Rasulullah, dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu suatu kepahaman. Itulah membaca, kata Nabi. Tetapi kata Rasulullah, kamu tidak akan bisa membaca. Artinya kamu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasakan sesuatu kalau tidak dengan nama Tuhan. Nah, itu. Pertanyaannya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu dengan nama Tuhan? Mana dianya yang dengan nama Tuhan itu mana? Dijawab oleh Nabi, yang dengan nama Tuhan itu adalah dada kamu itu. Itulah ruh. Ruh itulah diri kamu yang sebenar diri. Nah, dia itu yang dengan nama Tuhan. Ditanya lagi, nama Tuhan yang keberapa? Nama Tuhan yang ketujuh, kata beliau. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah, itu dia. Jadi mukmin ini adalah nama ruh. Semua ruh itu bernama dengan nama yang satu, mukmin. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mukmin ini dia percaya kepada Tuhan itu bukan karena dia baca buku, bukan karena dengar cerita orang ke orang, karena dia memang pernah melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan berhadapan langsung dengan Tuhan. Itulah mukmin. Jadi memang dia pernah melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Ruh tadi. Makanya dibukalah surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu birabbikum
Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika aku keluarkan semua roh anak Adam. Nah, kalau anak Adam ini tubuh, Pak. Adam terbuat dari tanah, tubuh terbuat dari saripati tanah. Jadi roh anak Adam itu bukan tubuh, tapi ruhnya itu yang terpari di hati. Ingatlah seketika aku keluarkan semua ruh anak Adam. Aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan kepada mereka, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya karena dia melihat, dia mendengar, dia berhadapan langsung, ya dia jawab, benar engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna, benar adalah Tuhan kami. Kami menyaksikan. Nah sejak itu roh ini percaya, Pak, Tuhan itu memang ada. Nah dalam bahasa Indonesia, dia itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Arab namanya al-mu'min. Jadi ya ayyuhallazina amanu itu adalah panggilan Allah dan Rasul kepada ruh kita. Termasuk ruh orang-orang yang beragama apa saja. Karena pada waktu itu kan semua ruh satu. Berkumpul satu. Hanya saja setelah diturunkan, ada yang turun dalam tubuh perempuan, ada yang turun dalam tubuh laki-laki, ada yang turun di Jawa, ada yang turun di Sumatera, di Kalimantan, ada yang turun dalam agama apa misalnya kan. Nah itu. Tapi semua ruh itu asalnya tadi sama. Namanya mukmin. Nah, hanya saja sebagian masyarakat mengartikan mukmin itu orang seperti kita ini. Orang yang sholat, orang Islam yang taat, gitu. Padahal mukmin itulah nama ruh seketika dia belum berbuat apa-apa. Nama ruh sebelum dia berbuat apa-apa. Namanya mukmin, ya di alam sana. Misal kan, nah, pernah enggak dengar ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah? Pernah? Ya. Artinya, wahai orang beriman, dirikan sholat. Artinya, orang beriman ini belum sholat, makanya disuruh. Ya kan? Lah kalau dia udah sholat tuh apa tuh suruh? Enggak mungkin. Udah tuh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kan? Orang beriman telah datang kepada kamu momentum berpuasa, berpuasalah. Artinya apa? Mereka belum berpuasa. Nah, begitulah semua suruh-suruhan tadi. Jadi orang beriman itu atau mukmin tadi adalah nama semua ruh seketika dia belum punya aktivitas. Nah, itu. Jadi bukan seperti selama ini orang mukmin itu adalah orang Islam yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bukan. Orang mukmin itu adalah nama sejatinya ruh itu. Sebelum dia berbuat apa-apa. Nah, gitu. Nah, seandainya dia sudah sholat, buat apa Allah suruh sholat? Tidak disuruh lagi. Buat apa disuruh puasa? Dia kan sudah puasa. Nah, begitu. Jadi, walaupun namanya satu, tapi panggilannya banyak, Pak. Jadi, ruh atau mukmin tadi panggilannya ada Widodo, ada jurnalis, ada apa-apa? Hamdan. Ada Pak Hendra, ada Uni Daniar, ada Pak Armen, ada Abu Fikri. Itu panggilannya, Pak. Kalau tidak ada itu nanti susah kita, Pak. Saya pengen urusan dengan Pak Widodo, masa saya pengen mukmin? Nanti ngeliat ini mukmin semua nih. Nah, jadi namanya satu, panggilannya banyak. Nah, itu. Jadi setelah dia melihat kepada Tuhannya, dia berhadapan dengan Tuhannya, ditanya oleh Tuhan, adakah aku Tuhan kamu? Dijawab oleh mereka, benar, engkau Tuhan kami. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min itu nama Allah, nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min. Nah, diberikan kepada ruh nama itu, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan nama Tuhan tadi. Bacalah dengan nama Tuhan. Bacalah dengan ruh maksudnya. Artinya kalau kita tidak punya ruh, tidak baca dengar, tidak baca lihat, tidak baca merasa, tidak baca berpikir. Jadi bisa mendengar, bisa melihat, merasa dan berpikir. Tadi karena ada ruh. Artinya bacalah dengan nama Tuhan. Sama artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu, suatu kepahaman dengan ruh. Nah, itu maksudnya itu, Pak. Kan sudah rampung satu itu.
Itu sebuah itu aja pengajiannya udah lumayan itu Pak. Berarti kita tahu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bacalah dengan nama Tuhan. Mukmin yang memakai siapa? Ruh. Nah, itu. Jadi ada suatu kejadian zaman dulu Pak. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amin. Sesungguhnya kata Allah, rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, itulah rumah yang ada di Bakkah. Kalau rumah yang pertama kali berarti belum ada rumah sebelum itu. Nah, aku yang membuatnya berarti bukan tukang. Di negeri Bakkah, itu negeri di luar senter alam. Waktu Tuhan ngomong itu, langit dan bumi belum ada. Nah, jadi negeri Bakkah, rumah. Dikatakan oleh Allah, rumah ini diberkati. Nah, itu tadi Pak. Tidak ada membahayakan rumah ini, karena aku berkati. Sudah itu, hudalil alamin. Rumah ini nanti akan menjadi petunjuk bagi alam semesta seketika mereka berjalan menuju aku. Jadi alam semesta dan isinya, kalau mau bertemu dengan Tuhan, rumah inilah petunjuknya. Pertanyaannya, apakah benar rumah ini menjadi petunjuk? Ya, menjadi petunjuk bagi kita yang pengen ketemu dengan orang yang membawa petunjuk, dengan orang yang membawa agama. Siapakah yang membawa petunjuk? Siapakah yang membawa agama? Ternyata dia adalah Muhammad. Ada dalam rumah itu dia. Makanya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus rasul. Rasul ini membawa petunjuk, rasul ini membawa agama. Artinya petunjuk dan agama tidak di Allah lagi, ada di rasul. Makanya kalau kita minta petunjuk, sebenarnya minta petunjuk kepada rasul. Kalau nak belajar agama, sebenarnya belajar kepada rasul, bukan kepada Allah. Itu yang tidak diketahui oleh orang akhir zaman. Lah, kami biasanya, ya Allah berilah kami petunjuk. Boleh, tapi ingat, petunjuk itu dengan siapa? Bukan dengan Allah, dengan Muhammad. Cari Muhammad. Nah, kan kira-kira begitu bahasanya itu. Nah, jadi rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Kenapa? Di dalamnya ada orang dapat petunjuk, ada orang yang membawa agama, namanya Muhammad. Sudah? Fihi ayatu. Di dalam rumah itu ada ayat. Jadi Nabi Muhammad sudah berkata tentang ayat. Padahal kitab Quran belum ada. Juz belum ada. Nama surat belum ada, ayat belum ada. Jadi ayat yang Nabi maksud di sini ayat apa? Kan gitu. Nah, cerita ini ditarik ke surat ini, Pak. Al-Baqarah 1. Alif Lam Mim. Koma ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab. Tidak ada Alif Lam Mim sedemikian itu kitab. Jadi Alif Lam Mim itu kitab. Pada Alif Lam tersimpan kisah awal, kisah akhir. Kisah zahir, kisah batin. Pada Alif Lam itu. Lalu apa itu Alif Lam? Nah, Alif Lam itu nama Allah, Mim itu Muhammad. Allah gaib nyata pada Muhammad. Jadi cerita Allah tentang awal dan akhir, zahir dan batin ada pada Muhammad. Maka Muhammad inilah yang membawa rahasia itu. Itulah kitab. Jadi seketika sahabat mendengar kata sedemikian itu kitab, tidak ada keraguannya, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mahwal kitab. Nah, jadi pertanyaan ini disebabkan oleh karena waktu itu buku belum ada. Ditanya oleh sahabat. Dijawablah oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu Quran. Artinya bacaan. Sahabat bingung lagi. Kitab itu apa? Jawab, kitab itu Quran. Bacaan. Kenapa sahabat bingung? Karena sahabat tidak melihat Rasulullah itu pegang buku. Sahabat tidak pernah melihat kalau Nabi itu baca-baca. Bingung kita, kata sahabat. Langsung aja tanya sama Nabi, apa itu Quran? Ya Rasulullah, mahwal Quran.
Maka dijawab oleh Nabi. Yang jawabannya ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu maqam bal huwa ayatu bal huwa ayatu fisudur. Ini hampir sama-sama ayatnya, jadi susah kita baca. Bal huwa ayatu fisudur alazinatul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalim. Kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Itu maksudnya itu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang zalim. Jadi kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada. Itulah roh kita itu. Yang diceritakan tadi, yang dengan nama Tuhan itu, dia disebut juga ayat. Gitu. Nah, berarti yang dalam rumah tadi, fihi ayatu, maksudnya di dalam itu ada roh-roh. Ya. Di dalam itu ada roh. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalamnya ada ayat, di antara ayat tadi ada makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Timbul pertanyaan, siapa Ibrahim ini? Kok sudah ada orangnya? Sudah ada namanya, sudah ada makomnya. Kemudian kita pergi ke surat Al-Baqarah ayat 124, 125. Bertemulah kalimah wajib betala Ibrahim rabbuh bi kalimati fa'tamahunna. Qala inni ja'iluka imam malinas. Ingatlah seketika aku uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia bisa menyelesaikannya. Aku katakan kepada dia, "Hei Ibrahim, sejak hari ini aku angkat engkau jadi imam bagi semua manusia." Nah, rupanya Ibrahim dalam rumah itu adalah imam, Pak. Imam itu artinya orang yang di depan. Yang di belakang ya makmum. Itu kita. Jadi Ibrahim imam, kita makmum. Pertanyaannya, siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim? Oleh kita di dalam rumah itu, saat itu. Siapa yang dihadapi itu artinya siapakah kiblat? Siapakah hadapan? Ya orang itu tadi. Yang mempetunjuk bahwa agama tadi. Muhammad itu kiblat. Muhammad itu hadapan. Nah, inilah asal muasalnya kenapa dikatakan Muhammad itu wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Karena kita tidak mungkin bisa berhadapan langsung dengan Allah, pasti melalui Muhammad. Maka setiap doa yang tidak ada salawatnya maka tertolak. Setiap permintaan yang tidak melalui Muhammad maka tertolak. Kenapa tidak sampai? Karena yang menyampaikan semua permohonan, permintaan kita kepada Allah hanya Muhammad. Yang tahu Allah itu hanya Muhammad, kalau kita tidak tahu. Makanya di situ jelas bahwa Muhammad itu imam, Muhammad itu kiblat, Ibrahim imam, kita adalah makmum di dalam rumah itu. Nah, disitulah kejadian tadi. Alastu birbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka menjawab semua roh tadi, bala syahidna. Benar, engkau dengan Tuhan kami. Artinya engkau itu dengan Tuhan kami. Nah, sejak itu dia berkata syahidna, kami bersaksi. Nah, kesaksian itu dibawa bersujud oleh mereka di depan Muhammad sambil berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam bahasa umum, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Itu bahasa umum. Kalau bahasa khusus, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah dah dianya. Tapi waktu itu kami tidak melihat Allah. Kami tidak mendengar suara Allah. Yang kami dengar adalah suara utusannya, namanya Muhammad. Nah, itulah pengertian syahadat tadi. Nah, tempat sujud itulah yang disebut dengan masjid, yaitu Masjidil Haram. Padahal langit dan bumi belum dijadikan. Masjidil Haram sudah ada. Hanya saja yang perlu kita pahami adalah seketika Nabi Muhammad berkata alastu birabbikum, dia itu ngomong tidak pakai lidah, tidak pakai bibir, karena waktu itu badan belum ada. Jadi itu juga kita bala syahidna, benar kami menyaksikan. Itu tidak dalam bentuk suara kata, karena lidah kita belum ada, mulut kita belum ada, kita belum turun ke dunia. Nah, kemudian gerakan, maka dia sujud. Kan badan belum ada. Bagaimana mungkin dia bisa sujud? Tidak mungkin. Lalu kenapa ada cerita ini? Nah, begitulah agama. Agama itu memberikan peluang untuk kita berpikir dengan mudah.
Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu juga, bahkan lebih dahsyat dari itu. Nah, itulah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, kisah tentang siapa itu mukmin. Kisah siapa itu diri kita sebenar diri yang pertama kali yang harus kita kenal sebelum mengenal Allah. Kenal diri dulu. Makanya surat yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 tadi. Nah, itulah dia itu, Pak. Nah, jadi seketika nanti langit sudah dijadikan, bumi dijadikan, maka dari dalam Baitullah ini lah, Pak, ruh tadi diambil satu persatu turun ke dunia. Dimasukkan ke dalam tubuh Adam. Adam itu diciptakannya bukan di situ, Pak, di dunia, di alam. Masuk dalam Adam, tumbuh Adam. Masuk dalam Hawa, tumbuh Hawa. Masuk dalam Qabil, tumbuh Qabil. Jadi dari situ diambil ruh itu. Termasuk ruh kita dari situ juga. Nah, di mana tempat lewatnya? Di antara awal dan akhir, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Posisinya pas yang dekat Ka'bah sekarang itu, Pak. Di situ pintu gaibnya. Maka tidak satupun perempuan yang hamil, yang usia anaknya 4 bulan 9 hari, waktu itu belum ada roh. Pada 4 bulan 10 hari, roh didatangkan dari Al-Mu'min, dari Baitullah, dibawa lewat pintu itu. Baru dimasukkan dalam kandungan mak. Masuk kandungan mak, dalam kandungan, masuk ke sini, terpari dia. Nanti kalau anak itu lahir, pasti dia nangis. Kata Nabi, azankan. Kenapa dia nangis? Karena dia lupa 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, siapa dia sebelah diri, dari mana, sudah di mana, tidak ke mana, dia lupa. Maka jadi nangis. Maka rintanglah dia, hiburlah dia dengan azan, kata Nabi. Sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Kenapa? Suara azan dan suara qomat adalah cara memanggil mereka waktu di Baitullah dulu. Akhirnya teringat, oh, ternyata di sini ada juga azan. Ternyata di sini ada juga qomat. Nah, pas usia 7 tahun nanti, kata Nabi, ajarkan dia sholat. Dalam bahasa kita, ajarkan dia berhubungan dengan Tuhan. Umur 7 tahun. Caranya, 7 tahun ke 8 tahun, ajarkan gerak. 8 tahun ke 9, ajarkan bacaan. 9 ke 10, ajarkan terjemahan. 10 sampai ke atas, ajarkan dia hakikat sholat. Seperti yang kita ceritakan hari ini. Kalau dia tidak sholat, pukul, kata Nabi. Jangan dibiarkan dia bebas, pukul. Itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kita sholat di masjid, mana masjid itu kan? Sholat di rumah, di kantor kan ngadapnya ke Ka'bah. Karena Ka'bah itulah tanda Baitullah. Ka'bah itulah pintu kita datang dari situ dulu. Nah, jadi kalau kita sholat itu ikatan kita harus ke situ. Perasaan kita harus ke situ. Kesadaran kita harus ke situ. Kenapa? Itulah caranya latihan balik. Caranya mati yang pas. Tubuh mati, badan mati, jasad mati, roh harus keluar, balik ke tempat semula, di situ lewat. Itulah alasannya kenapa Ka'bah itu dijadikan kiblat hari ini. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita minum. Boleh, Pak? Kata kias. Kata kias mungkin bisa dibilang katanya itu ayat, tapi kita bilang kata kias. Itu dalam Injil Barnabas, dia mengatakan begini: jadikanlah tubuhmu sebagai kuda bagimu, takarilah makannya. Sesungguhnya kuda itu makannya ditakari. Apabila bandel, maka cambuk. Apakah pengertiannya selempang itu? Tentu tidak. Jadi tubuh ini dipergunakan sebagai kuda, tapi adalah soalnya yang menunggangi tubuh ini ada. Ya itu kata Yesusnya dalam Injil Barnabas yang kita baca. Kita kan bukan baca satu benda doang, Ya. Boleh benda yang lain. Boleh. Untuk khazanah gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana ini. Ya.
Terus dalam pengertian dengan yang lainnya di kitab Matius juga gitu ya. Apa kata Yesus itu? Aku hanya disuruh untuk segala domba yang tersesat di antara Bani Israel. Kenapa domba? Domba ini adalah sebutan manusia yang teguh, yang terbaik. Kalau diambil dengan kata domba tadi, kalau diambil dengan nama lain daripada binatang, umpamanya kalau domba ini kan teguh, umpamanya dia lapar, embek kan, pingin makan apa namanya, haus, embek, sakit mau dipotong juga embek katanya, nggak ada perubahan. Tetapi kalau pada ayam bisa berkotek dia, bisa kupuru, bisa keok. Jadi ambil keteguhan itulah dia untuk segala domba yang tersesat tadi. Di antara Bani Israel berarti kaum yang berjalan atau yang di dalam kegelapan ini kali ya Pak. Kira-kira Sudah nonton kaset Abu Fikri. Benar. Jadi tubuh itu ibaratkan kuda, maka berilah dia makan ya, takar. Iya. Jadi memang ruh ada dalam tubuh. Jadi peranan tubuh itu sebagai kendaraan, cerita kuda tadi, Iya. alat kerja, Iya betul. casing. Jadi kalau dikatakan kendaraan, memang bapak tadi dari rumah pasti pakai tubuh, ya kan? Alat kerja, kita ngambil jeruk tadi pakai tubuh, kita ngupas jeruk pakai tubuh. Sudah itu casing, casing itu sarang. Kalau tidak ada sarangnya itu susah cari Pak Widodo. Jangan-jangan tidak ketemu sampai kiamat. Tapi kalau ada casingnya, ini bapak ini, ini bapak ini. Jadi benar Pak, kata-kata Yesus itu benar. Kemudian berilah dia makan, artinya rawat dia itu. Jangan berlebihan, takari. Karena kuda ini kalau banyak makan malas Pak, bawaan tuh ngantuk. Jadi kalau kita udah makan bawaan ngantuk. Iya Pak, bukan bapak saya tadi. Kebanyakan makan. Nambah. Nah itu. Kemudian kuda ini biar bagus, kasih dia makan yang baik, yang halal dan baik. Karena ada juga yang halal tapi tidak baik Pak. Iya, makan apabila bandel maka cangkuk lah. Jadi kalau dia malas dia akan merasakan kesengsaraan bagi dia sendiri. Iya. Itu. Kemudian ada lagi kalimat yang kedua tadi bahwa kita ada Yesus itu apa tadi bahasanya? Domba. Saya hanya disuruh untuk segala domba yang tersesat di antara Bani Israel. Jadi saya disuruh itu domba-domba tadi kan, domba yang tersesat tadi. Kembali nih kepada persoalan tadi, bahwasanya kuda itu kendaraan, kita ada dalam kuda. Domba itu kendaraan, kita ada dalam domba. Ruh tadi. Loh, kenapa seperti itu Pak Abu Fikri? Memangnya tubuh kita ini hewan apa? Kan gitu. Jawabnya ya. Makanya Al-Quran berkata, "Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tarah." Hendaklah manusia itu memikirkan. Manusia memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Ya air laki-laki. Jadi manusia itu Pak, bukan kita Pak. Manusia itu bukan kita. Tetapi manusia itu yang terbuat dari air sulbi itu. Dari air mani itu. Setelah dibawa ke laboratorium, di dalam air sulbi tadi terdapat 3 juta ekor lebih makhluk. Pernah dengar cerita itu Pak? Namanya spermatozoa. Nah, jadi spermatozoa itu artinya hewan, sperma. Nah, itu. Jadi tubuh badan jasad ini dia sudah hidup padahal roh belum ditiup. Itulah manusia, Pak. Kalau kita ini bukan manusia. Kita bukan manusia. Ini yang manusia. Kita siapa?
yang datang daripada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Itulah kita. Jangan kita dikatakan bapak manusia. Jawabnya bukan. Tapi saya berada di dalam manusia. Inilah manusia. Dia adalah hewan sperma. Bahkan orang politik mengatakan zon politiken, binatang yang pandai berpolitik. Nabi Muhammad mengatakan hayawan manatik, binatang yang pacak bercerita. Itu. Jadi benar, Yesus mengatakan domba yang sesat di antara Bani Israel itu benar. Jadi itulah kira-kira gambarannya, bahwasanya tubuh dan jasad kita itu hewan, di dalamnya ada kita. Ternyata Al-Quran lebih terperinci lagi, tubuh badan jasad bukan sekedar hewan, tapi namanya manusia. Itu bukan kita. Kalau kita tidak mengerti, Pak, Bapak bukan manusia, marah kita, Pak. Iya. Marah. Jadi kalau saya bukan manusia, lalu apa? Kan gitu. Hewan. Jadi begitu cara kita mengambil itu, kan. Nah, lalu domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Antara Bani Israel. Jadi Bani Israel ini, Pak, siapa Bani Israel ini? Kalau kita tahu ada yang di Timur Tengah itu ya. Padahal kan jelas itu. Dalam Al-Quran itu surat nomor 17 itu namanya Bani Israel. Surat nomor 17 itu surat Bani Israel. Ayat satunya subhanallazi asra bi abdihi lailan. Jadi surat Bani Israel itu menceritakan tentang subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuri min ayatina innahu wasamiul basir. Nah, pernahkah kita pikirkan ayat ini? Maha suci Dia. Tidak ada kata Allah di situ. Kalau diumumkan Maha suci Allah, kan ada gitu kan? Padahal kata Allah tidak ada di situ, kalimat tulisan Allah tidak ada. Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk diperlihatkan ayat-ayat. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, lagi Maha mendengar. Nah, jadi ceritanya cerita yang tadi, Pak. Jadi Nabi Muhammad berkata, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku ini bapak roh, Adam itu bapak tubuh. Itu masih susah orang menangkapnya, Pak. Tapi dikunci oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Balad, wa walidi wa mawalad, demi bapak dan demi anak. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa bapak, siapa anak? Dia jawab, bapak itu saya, anak itu pada semua ruh daripada manusia. Bagaimana kisahnya? Itu tadi, seketika 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Pertama, bumi yang diberkati. Itulah negeri Bakkah yang kita ceritakan tadi. Kedua, aras di bumi. Itulah Baitullah, rumah yang kita ceritakan tadi. Ketiga, surga neraka. Itu perasaan kita itu, Pak. Mau surga, mau neraka, itu kita yang menciptakan, Pak. Ya. Itu rasa diri kita. Yang keempat, mukmin yang dijadikan pada Muhammad. Siapa mukmin? Itu yang kita ceritakan tadi. Ruh yang ada dalam rumah tadi. Itu mukmin namanya itu. Itu semuanya berasal daripada aku. Nah, jadi aku memperjalankan hambaku, kata Muhammad, aku memperjalankan hambaku. Siapa hambaku? Mukmin tadi. Makanya dia berkata, abadi fi qalbi mukmin. Hambaku dalam dadamu itu namanya mukmin. Ternyata ruh ini selain keturunan daripada beliau, dia juga adalah hambanya Muhammad. Jadi Muhammad lah yang memperjalankan hamba itu dari tempat sujud yang mulia atau Masjidil Haram tadi. Yang tadi, waktu dia sujud tadi, dari situ diambil satu masuk pada Adam, kan gitu. Nah, itu yang diperjalankan itu.
di malam hari. Dari Baitullah masuk ke dunia gelap, ke tubuh gelap, masuk ke hati gelap. Jadi dunia, tubuh, hati itu adalah alam yang gelap. Itulah malam. Jadi Bani Israel itu artinya anak yang diperjalankan di malam hari, anak yang diperjalankan dalam gelap. Itu cerita tentang kita itu, Bani Israel itu. Jadi anak itu tadi oleh Muhammad diperjalankan di malam hari. Bani itu anak, diperjalankan di Isra, Laili itu malam. Masuk ke dunia, masuk ke tubuh, masuk ke hati. Nah, sejak dimasuk ke hati itu, maka gelap segala-galanya tentang Tuhan. Kenapa? Karena di hati ada 7 penyakit. Ya, 17 penyakit ya. Mulai pada pantang kelintasan, tidak mau, tidak bisa melihat orang berhasil, orang pintar, orang sukses, iri dengkinya muncul. Pantang kerendahan, merasa selalu direndahkan orang, gila hormat. Pantang kekurangan, uang sudah banyak, harta sudah banyak, masih ngambil hak orang. Pantang tersinggung. Itu sifat di hati kita itu. Nah, 4 sifat ini digabung, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Digabung 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Inilah yang menjadi kegelapan di hati bagi setiap roh. Sebenarnya itu bukan sifat di hati, itu sifat di jantung itu. Sifat manusia tadi dipindahkannya ke situ. Maka ruh tadi susah keluar. Karena ditutupi oleh sifat tadi, gelap dia. Nah, seketika dia berhasil keluar dari hati, dia bertemu dengan badan, gelap lagi. Kenapa? Badan ini suka tidak makan, tidak minum, tidak perempuan, tidak rumah, tidak harta, tidak macam-macam. Ini setelah dia berhasil keluar dari tubuh, dia bertemu dengan dunia, harta, tahta, wanita, gelap lagi. Sebenarnya dia dikendaki kembali kepada Tuhan. Nah itu. Kemana? Dia berjalan dari situ Masjidil Haram, turun ke dunia, ke tubuh, ke hati. Pas nyenak balik lagi, dia melihat rumah itu tadi jauh. Alangkah jauhnya rumah itu. Itu yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu. Tempat sujud yang paling jauh. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, barangnya itu juga Pak. Sama dengan lari. Start, finish, barangnya itu juga. Dikatakan Masjidil Haram waktu dia meninggalkan Baitullah. Dikatakan Masjidil Aqsa seketika dia hendak kembali ke Baitullah waktu sholat. Barangnya itu juga. Itulah cerita Bani Israel yang sebenarnya. Tuh. Ini agak cepat nih ngomongnya saya. Silakan Pak, yang mana lagi? Minum lagi kita. Tapi ketemu di Injil Barnabas segala. Iya. Sebenarnya kan semuanya itu ya sama sih aturan. Iya. Itu. Cuman manusianya aja yang Mempersoalkan kadang-kadang. mempersoalkan gitu. Cuman tertutup dengan ego masing-masing. Benar. Nah, itu kan di manusia. Jadi merasa hebat, merasa lebih gitu. merasa benar. Kan persoalan itu kan persoalan Allah tadi. Jadi Allah yang dibahas, Allah yang esa kan. Iya. Efek dari pembahasan itu muncullah beberapa pendapat tentang Allah. Nah, akhirnya terjadilah firqah-firqah, kelompok-kelompok. Iya. Itulah sebabnya kenapa terjadi Kristen, Hindu, Buddha, Islam, apalagi itu. Itu efek daripada kapasitas akal. Jadi cara akalnya menangkap Allah itu beda-beda. Beda-beda. Sekelompok orang menangkap itu seperti ini ya, jadilah ada Islam. Jadilah Kristen, Hindu, Yahudi. Itu cerita global, cerita agama secara umum. Di dalam agama Islam itu sendiri, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, kitabnya Quran. Bermain lagi akal tadi. Berbeda juga mereka menangkap tentang Allah, tentang Muhammad, tentang Quran. Maka jadilah NU, Muhammadiyah. Iya. Apalagi Persis, apalagi banyak. Itu semuanya efek pada kapasitas akal.
Namun di hadapan Allah semua itu tidak ada yang salah. Dan tidak boleh disalahkan. Kalau dia memang salah, berarti dia sedang proses menuju kebenaran. Kalau dia benar, maka sempurnakanlah kebenaran itu. Yang sering menyalahkan itu adalah kita. Karena kita Muslim menyalahkan Kristen, menyalahkan Yahudi, macam-macam. Padahal Allah sendiri tidak menyalahkan mereka itu. Tapi begini Pak Abu, selain orang beragama Islam, kata Allah dan Rasul kafir. Kan gitu. Sejak kapan Allah mengatakan begitu? Kan gitu Pak ya. Kalau bukan kita Islam, selain itu kafir. Padahal Allah tidak pernah ngajarin seperti itu Pak. Yang Allah ajarkan adalah begini. At-Tagabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Innahu ya'lamu bima ta'malun. Dialah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi orang kafir, orang beriman ada pada tubuh yang satu. Tubuh siapa saja. Ya. Untuk kita tahu, perhatikan. Pernah tak kita seketika Allah memerintahkan berbuat baik, kita terima dengan kebaikan? Ada kan? Pernahkah Allah melarang jangan mengambil, jangan menyakiti, lalu kita tetap melanggar? Itulah dia. Yang beriman di sini, yang kafir juga di sini. Tuhan tidak pernah mengatakan orang beragama lain itu kafir, tidak pernah. Cuma kita yang mengatakan itu. Makanya tidak boleh menghina agama orang lain, menyakiti orang agama lain, tidak boleh. Karena dasarnya kita itu sama. Hanya karena berbeda cara berpandangan tentang Tuhan, itu saja persoalannya. Nah, timbul pertanyaan, siapakah yang beriman, yang ianya ada pada tubuh kita yang sebatang? Itu tadi roh tadi yang saya katakan mukmin tadi. Lalu siapa yang kafir? Yang kafir bukan Pak Abu ngomong, Allah ngomong, innal insana li rabbih lakanud. Yang kafir itu manusia. Mana itu manusia? Manusia terbuat dari air mani tadi. Spermatozoa tadi itu manusia. Jadi spermatozoa itu pada dasarnya itu motor Pak. Motor yang mengantarkan ada di atas kepala itu nuktoh, titik. Jadi spermatozoa itu kan kepalanya seperti telur ayam, badan panjang, ekor cambuk. Jadi ketika dipancarkan itu dia langsung ke ovarium perempuan Pak. Ovarium itu artinya pabrik telur perempuan. Nah di situ ada telur. Nah dia tuh mau cari telur tadi. Nah nanti ditumburnya telur itu. Nah setelah robek telur itu, ekornya putus, kepalanya pecah, ada titik, itu dilempar ke dalam telur. Maka berkembanglah dia hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Pertama belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Kata Nabi nanti akan menjadi 33. Kapan? Seketika roh dimasukkan. Itulah sebabnya kenapa zikir sudah sholat itu jumlahnya 33. Namanya sedekah fisik, sedekah tubuh badan jasad, sedekah manusia. Manusia itulah yang kafir. Kenapa dia kafir? Nah, jadi spermatozoa itu Pak, itu kan motor, itu pengantar. Yang titik tadi itu fisik. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Padahal roh belum ditiup. Nah, lalu siapakah yang hidup pada tubuh mungil ini seketika roh belum ditiup? Itulah dia manusia. Dari apa dia dijadikan? Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Kata Nabi, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Nama anasir itu adalah roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa lihat Pak jurnalis kayu dikit. Timbul irinya. Tidak bisa lihat Pak Widodo beli mobil, timbul dengki. Padahal duitnya bukan, hartunya bukan. Ada apa dengan kita? Ngomong-ngomong pelak pada orang lain sampai capek-capek pakai biaya. Pusing kepalanya tuh lihat kita berhasil. Cari partner ngomong ngupatin. Ketemu. Kamu tahu Pak jurnalis, Cak Kayu nian beli mobil lagi dia.
Lah, Anda kenapa? Tidak ada. Lah kalau tidak ada ngapa ribut-ribut? Ya biarin aja, kan duitnya dia. Kenapa Anda yang susah? Nah itu pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih. Tuh. Kemudian mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Nama anasirnya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Mau tinggi itulah, hebat-hebatlah dia. Mantap-mantaplah dia, jago-jagolah dia. Kalau orang tidak. Ada orang situ, Pak? Ada ya? Itu sifatnya. Kemudian mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, roma pada kita. Nah, itu. Daging, kulit, bulu atau roma pada kita menutupi tulang otak tadi. Itu dibentuk. Akan berbentuk gitu kan? Setelah kita berbentuk, kita butuh makan, minum, baju, pakai tempat. Barangnya belum ada. Akhirnya Allah jadikan langit, bumi beserta isinya. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan ini tadi. Maka timbullah dunia ini karena ada ini tadi. Nah, itu. Sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Duitlah banyak, pangkatlah tinggi, masih juga nak motong-motong. Kadang-kadang dipotong itu kecil-kecil pula, Pak. Gaji-gaji kawan. Apalagi yang besar, bukan lagi dipotongnya, Pak, dikarunginya. Gitu. Nah, yang keempat, kenapa timbul syaitan? Nah, karena anasir api telah menjadi darah pada kita, maka timbul syaitan. Nah, apa itu anasir api? Namanya roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak kalah. Jadi syaitan itu bukan di luar, Pak, di dalam. Nah, jadi ada cerita dikit. Pada surat Qul a'udzu birabbin nas. Bisa baca tak? Ya. Coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Pelan-pelan. ilahin nas. Pelan-pelan. Ustaz dulu. Qul a'udzu birabbin Qul nas. a'udzu birabbin Nah, nas. stop. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan. Tuhan manusia. Yang kedua, Pak, Malikinas. Raja manusia. Ketiga, Ila. Sembahan manusia. Iya. Yang keempat, Insaril waswasil khannas. min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas yang ada pada manusia. Allazi waswisu Minal jinnah. Benar. Allazi waswisu. Waswisu itu ada dalam dada manusia. Sumbernya minal daripada jin dan manusia. Kalau waswisu itu adalah dada manusia, penyebabnya juga adalah dada ini. Ternyata manusia ada dalam dada, jin juga dalam dada. Siapa manusia tadi? Siapa manusia tadi? Itu tadi sperma Spermatozoa. yang terbuat dari anasir tadi. Dia di jantung. Dia punya sifat, Pak. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ya, di satu sifat nih, Pak, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pindah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. 17 sifat ini, Pak, ada sifat manusia. Dia gaib, dia terasa, tersembunyi. Itulah jin. Jadi jin dan manusia itu ada di sini. Manusia itu adalah dia itu, jin itu adalah sifatnya. Jadi seketika kita mulai iri dengan Pak jurnalis, dengki, itu jin mulai ngamuk. Artinya dia tersembunyi. Pas kita ngomong ke orang, waduh Pak jurnalis tuh kayonian beli mobil tiap hari, bisa. Itu tidak tersembunyi lagi, Pak. Sudah mulai nampak, terasa kalimat itu. Dia ngomong, berbisik-bisik. Namanya berubah menjadi iblis, Pak. Sudahlah mulai dia. Iblis dia. Akhirnya dia berpikir bagaimana cara mencelakakan Pak jurnalis. Dia eksekusi, dia lakukan perbuatan, tindakan. Kecelakaan beliau. Baru nak jalan, tahu-tahu kempes bannya. Rupanya udah paku di bawah pasang kawan. Alah setan lah namanya. Maka setan itu tidak gaib. Nyata adanya. Itu ada pada surat Yasin ya. Alam ahad ilaikum
Ya Bani Adam, ala tabdu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aku udah jelaskan kepada hai anak Adam, jangan mengikut, jangan menyembah syaitan, penyakit hati tadi. Sesungguhnya bagi kamu setan itu adalah real, nyata, bisa dilihat, bisa dipegang-pegang, bisa dengar suaranya. Siapa itu? Ya kita itulah. Iya. Kapan? Seketika kita melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik. Nah, begitulah cerita tentang si kafir tadi, Pak. Yang beriman itu adalah ruh tadi, yang kafir itu adalah manusia tadi. Jadi kafir tidak di luar, tapi ada di dalam. Nah, gitu. Apa ada lagi dalil lain, Pak Abu? Ada. Nah, ini masalah sholat, Pak. Sholat itu kalau tidak di tempat yang ditentukan oleh Allah dan Rasul, walaupun kita sudah sholat, itu dikafir-kafirkan oleh Allah, Pak. Nah, itu. Jadi cerita kafir ini bukan cerita orang luar. Nah, jadi yang ini saya ambil simpelnya aja. Nanti malam kita akan cerita yang fullnya kan. Jadi sholat itu kan harus di Baitullah. Kalau di Baitullahnya kan tidak mungkin kan. Baitullah hakikat kan lupa di mana. Tapi ada tandanya di muka bumi. Namanya Ka'bah. Di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada kita dengan ingatan kita, dengan perasaan kita, dengan kesadaran kita menghadiri lokasi itu. Nah, disitulah kita sholat. Kalau tidak di situ, dikafirkan oleh Tuhan. Karena ada perintah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan di sini. Ternyata terjadi, "Wa makana sholatum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun." Sholat mereka yang tidak di rumah itu sama kayak bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Bersiul-siul itu artinya apa? Suaranya bagus, bacaannya bagus. Kalau dia ngimam orang nangis semua. Tapi dia tidak di Baitullah itu ingatannya. Bertepuk tangan. Akhirnya itu jadi fazuku azaba bima kuntum takfur. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Padahal sholat itu, Pak. Padahal dia sholat dikatakan kafir oleh Tuhan. Oleh Nabi bagaimana? Bainal kufar wal mu'min. Perbedaan si kafir dengan si beriman terakus sholat. Perbedaan orang kafir dan orang beriman hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau kita sedang sholat, jangan kemana-mana, mantap dari situ. Ini kita tinggalkan, kita pergi ke bank, ke mall, macam-macam. Dikafirkan oleh Rasul. Jadi cerita kafir tidak pernah keluar ke dalam ini segala-galanya. Gitu cerita itu, Pak. Itu masalah domba tadi. Oke. Panjang. Jadi apa namanya itu, ini pembuka. Insya Allah nanti malam kita sambung lagi kan. Karena ini tadi apa, kita tuh kan apalagi capek-capeknya kan, lagi ngantuk-ngantuk dikit. Nah, insya Allah nanti sudah saya, Pak ya. Nah, sudah saya kita kumpul sini lagi, kita setting lagi kajian-kajian yang lain. Tapi yang bagus kajiannya begini, Pak, biar agak full muatannya. Bapak siapkan pertanyaan dari rumah. Jadi full muatannya kan. Kalau saya menyiapkannya ya ndak full. Nah, itu siapkan aja pertanyaan di rumah, Pak ya. Pertanyaan yang paling sulit kalau perlu. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih dulu. Demikian acara kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.